Ibu Bapa, saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berjumpa kembali bersama saya, Pastor Lawrence Dihe, dalam acara presentasi materi kursus persiapan pernikahan Katolik dengan judul Hukum Gereja Katolik mengenai perkawinan Katolik. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, bukalah pikiran dan hati kami. Bukalah pikiran dan hati para calon suami istri yang akan merenungkan tentang hukum perkawinan Katolik bagi Gereja Katolik. Semoga materi ini memberikan pencerahan dan peneguhan agar keluarga mereka selalu diberkati dan Engkau senantiasa hadir sebagai kepala keluarga yang utama. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah melihat bagaimana pandangan teologi tentang perkawinan. Kali ini kita mau melihat lebih jauh, dan ini menjadi ciri khusus bagi gereja Katolik yang hendak menjalankan pernikahan kudus. Saya memberi judul Pandangan Hukum Gereja tentang Perkawinan Katolik. Sebuah perkawinan Katolik dikatakan harus memenuhi syarat, yaitu 1, kesepakatan nikah, yang kedua, status bebas, dan yang ketiga adalah tata peneguhan kanonik. Menyangkut yang pertama, kesepakatan nikah. Pada bagian pertama saya sudah katakan bahwa suatu pernikahan itu intinya ada pada perjanjian antara suami dan istri. Terdapat dalam Kanon 1057, Kanon 2. Inilah yang merupakan inti perkawinan. Tak mungkin ada perkawinan tanpa perjanjian kasih ini, yaitu kesepakatan nikah. Lalu yang kedua, status bebas. Sebelum perkawinan diteguhkan, haruslah pasti bahwa tiada satu hal yang menghalangi peneguhan perkawinan tersebut secara sah dan halal. Maka ada beberapa halangan yang membuat perkawinan tidak sah, yang akan kita lihat pada kesempatan kali ini. Dan yang ketiga, tata peneguhan kanonik. Apa itu tata peneguhan kanonik? Yang dimaksudkan dengan tata peneguhan kanonik adalah tata laksana peneguhan nikah secara Katolik. Supaya sah secara Katolik, pernikahan haruslah dihadiri kedua pengantin itu sendiri, tidak diwakilkan. Jangan Anda berpikir bahwa ya sudah, saya sedang sakit, saya sedang kerja, shift saya tidak bisa digantikan. Gak bisa.
yang bersangkutan harus hadir dan dilakukan di hadapan pejabat resmi gereja, uskup, imam, atau diakon, dan 2 orang saksi. Maka haruslah menjadi jelas siapa imam yang akan meneguhkan serta 2 orang saksi yang akan dimohon bantuannya. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, berangkat dari ketiga materi ini, yang pertama soal kesepakatan nikah akan tiba saatnya nanti. Anda akan mengatakan janji dan kesetiaanmu, dan Anda akan dikatakan, bersediakah saudara A mau menikah dengan saudara B? Ya, saya bersedia sampai 3 kali. Maukah saudara mau menikah dengan saudara B? Sampai 3 kali. Dan mohon supaya dijawab itu dengan suara lantang. Jangan, ya saya bersedia. Itu namanya berbisik. Soal berbisik itu di kamar keluarga. Kalau di gereja itu harus didengar oleh semua umat, karena mereka adalah saksimu. Baik, apa yang menjadi halangan perkawinan Katolik yang sah? Yang dimaksud halangan-halangan perkawinan Katolik adalah hal-hal yang membuat perkawinan menjadi tidak sah atau menggagalkan sebuah perkawinan. Halangan tersebut berkaitan dengan hukum ilahi dan hukum gereja. Halangan yang berkaitan dengan hukum gereja itu dapat diberikan dispensasi oleh ordinaris wilayah. Sedangkan halangan yang berkaitan dengan hukum ilahi tidak dapat diberi dispensasi oleh ordinaris wilayah. Halangan dikatakan berasal dari hukum ilahi jika halangan itu merupakan bersumber dari hukum kodrat yang dibuat dan diatur oleh Allah sendiri dalam tata ciptaan, khususnya dalam hakikat dan martabat manusia, atau ditetapkan oleh Allah melalui pewahyuan hukum ilahi positif. Meskipun halangan ini bersumber dari hukum ilahi, namun yang mendeklarasikan secara eksplisit dan memasukkannya ke dalam kitab hukum kanonik adalah kuasa legislatif tertinggi gereja, Kanon 1075. Menurut doktrin umum, halangan dari hukum ilahi itu terdiri dari 1. Nanti saya akan menjelaskannya lebih rinci lagi. Awalnya kita akan lihat secara garis besar. Yang pertama, impotensi seksual yang bersifat tetap terdapat dalam Kanon 1084. Yang kedua, ikatan perkawinan sebelumnya, Kanon 1085. Yang ketiga, hubungan darah dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah, terdapat dalam Kanon 1091 ayat yang pertama. Lalu, halangan dari hukum gerejawi dikatakan bahwa halangan itu diciptakan oleh otoritas gereja. Gereja tampil di dunia ini dengan struktur dan ciri masyarakat yang kelihatan
memiliki undang-undang sendiri yang dibuat oleh otoritas gerejawi yang berwenang untuk mencapai tujuan-tujuan khasnya secara lebih efektif, yakni menegakkan dan mempromosikan kesejahteraan umum komunitas gereja yang bersangkutan. Ada sekitar 12 halangan kanonik yang dibicarakan secara spesifik dalam kitab hukum kanonik. Masih dalam pembatasan umum. Yang pertama, halangan yang berasal dari perkawinan itu sendiri. Apa itu? Halangan umur. 1, Kanon 1083. Halangan impotensi seksual yang bersifat tetap, Kanon 1084, dan ikatan perkawinan. Maksudnya sebelumnya itu sudah ada perkawinan. Itu halangan yang berasal dari perkawinan itu sendiri. Yang kedua, halangan berdasarkan hal agama. Agama yang berbeda, entah itu beda secara agamawi atau beda secara gereja, dalam Kanon 1086. Tabisan suci, Kanon 1087. Kaul kemurnian publik dan kekal, Kanon 1088. Yang berikut, halangan yang muncul dari dosa berat. Adanya penculikan, Kanon 1089. Pembunuhan pasangan atau kriminal, Kanon 1090. Kelayakan publik, Kanon 1093. Dan halangan nikah berdasarkan hubungan persaudaraan, yaitu hubungan darah dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah, Kanon 1091, dan garis menyamping, Kanon 1091 ayat 2. Hubungan ipar atau semenda. Yang berikut, halangan adopsi atau pertalian hukum, Kanon 1094. Kita akan lihat lebih rinci halangan-halangan dalam perkawinan Katolik. Dicatat dengan baik-baik ibu bapak saudari-saudaraku, karena ada 12 halangan ini yang akan diujikan kepada Anda dalam penyelidikan kanonik. Oleh karena itu, simpan file ini baik-baik, pelajari baik-baik, sehingga sebelum datang berjumpa dengan pastor untuk penyelidikan kanonik, Anda sudah kuasai. Yang pertama, halangan umur. Umur itu berbeda-beda. KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, menetapkan umur pria 20 tahun dan wanita 18 tahun boleh menikah. Negara beda lagi. Negara menetapkan pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Sedangkan kitab hukum kanonik, jadi Bapak Saudara sekali, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, kita itu punya satu kitab hukum ya, namanya kitab hukum kanonik ya. Dan dia berbicara soal tata cara, sakramen dan semuanya itu. Dan ini berlaku di seluruh dunia. Bayangkan, orang Katolik menghayati suatu ajaran itu bersifat universal. Artinya berlaku di seluruh dunia. Apa perkataan KHK? KHK mengatakan batas minimal pria 16 tahun dan wanita 14 tahun. Kalau Bapak Saudara sekalian, saya kira sudah memenuhi syarat semua
Apalagi di antara kalian yang membacakan materi ini, ada yang sudah punya anak, dan ya harap belum punya cucu ya. Jangan sampai punya cucu dulu baru boleh pemberesan pernikahan atau pemberkatan pernikahan. Yang berikut, halangan impotensi. Impotensi itu terjadi sebelum perkawinan dilaksanakan, dan impotensi itu sifatnya tetap, tidak dapat disembuhkan. Impotensi yang dimaksud entah diketahui atau tidak, tetap membuat perkawinan tidak sah secara Katolik. Sedangkan perlu dicatat baik-baik, kemandulan tidak melarang atau menggagalkan perkawinan Katolik. Apa itu impotensi? Ibu dan bapak sangat mengetahuinya. Dan saya omong belak-belakan saja. Kalau laki-laki, impotensi artinya alat vitalnya tidak reaksi, tidak bisa hidup. Maka sering sekali saya ngomong dengan guyon. Saya katakan kalau lelenya itu lele mati dan tertidur saja, ya perlu diselidiki dengan baik-baik itu. Dan untuk perempuan juga ada impotensinya. Bagaimana itu akan dijelaskan nanti pada bagian medis kesehatan oleh suster. Sedangkan ingat, kemandulan tidak melarang atau menggagalkan perkawinan Katolik. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya kadang-kadang itu bertanya ya, mencari tahu juga sih sebetulnya, hanya sebetulnya kurang sopan. Tapi demi hukum ini, saya berkata, bagaimana kau dengan alat vitalmu? Jawablah secara jujur. Kalau memang impotensi, batalkan aja pernikahan itu. Baik. Yang berikut, halangan ikatan nikah. Ikatan perkawinan sah menjadi halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah dengan orang ketiga bila ikatan yang pertama belum diputuskan atau bila ikatan yang pertama tidak dapat diputuskan. Nah, untuk hal ini cukup menjadi warna di gereja Katolik, khususnya di paroki Maria Bunda Pembantu Abadi. Kita itu berhadapan hampir tiap hari saja. Orang datang mengeluh, suami saya ternyata sudah punya istri di kampung. Sekarang dia menikah dengan saya dan tidak mau ke gereja. Saya mau ajak pemberesan pernikahan, dia tidak mau. Semuanya itu ada saja. Tapi ibu bapak saudari-saudaraku, dalam gereja Katolik itu ada satu hukum yang namanya hukum pembatalan pernikahan. Bukan perceraian. Ingat, bagaimana pembatalan pernikahan? Ada suatu komisi, namanya komisi yudisial, dan di bagian tribunal gereja yang menangani itu. Maka kalau ada persoalan tentang itu, silakan disampaikan. Dan halangan ini didasari atas sifat perkawinan Katolik yang tunggal dan ingat, indissolubilitas, tidak dapat diceraikan. Yang keempat, halangan tabisan suci. Tidak mungkin seorang diakon dan imam yang menuntut hidup selibat itu boleh diberkati pernikahan Katolik. Hanya paus yang memberikan pembatalan pernikahan itu melalui dispensasi. Bapak Paus menganulir pembatalan terhadap tabisan diakonat dan imamat. Di antara saudara-saudari pasti ada yang mantan frater, mantan suster, tapi belum sampai pada kaul kekal atau tabisan diakon. Atau di antara kita ada yang mantan pastor barangkali ya. Siapa tahu
Semuanya itu, ibu bapak saudari-saudaraku, harus melewati prosedural. Silakan datang kepada pimpinan provinsialmu, silakan datang kepada Bapak Uskup, mengajukan permohonan, nanti Bapak Uskup lanjutkannya itu ke kepausan, lalu dengan demikian tabisanmu itu dianulir, baru boleh diberkati pernikahan. Itu namanya halangan tabisan suci. Yang berikut, halangan kaul religius. Ini untuk para suster, para bruder yang menyatakan kaul tetap. Kaul kekal dalam hidup biarah itu menjadi halangan yang menggagalkan pernikahan. Dan kaul ini hanya dapat dianulir dengan dispensasi dari Bapak Paus dan juga oleh pimpinan di level tarekatnya. Baik, yang berikut halangan kejahatan. Apa itu halangan kejahatan? Jika demi perkawinan yang baru, seseorang membunuh jodohnya sendiri atau jodoh dari orang yang hendak dikawini, atau jika dua orang yang ingin kawin bekerja sama secara fisik atau moral melakukan pembunuhan terhadap suami atau istri mereka. Contohnya begini, saya mau menikah dengan Siti Urma, sedangkan Siti Urma ini sudah punya pacar namanya si Anggiat. Lalu demi mendapatkan Siti Urma, saya harus membunuh si Anggiat. Atau saya bekerja sama dengan orang lain untuk membunuh si Anggiat, supaya Siti Urma ini bisa menikah dengan saya. Kalau hal seperti itu terjadi, pernikahanmu dibatalkan. Halangan nikah yang namanya halangan kejahatan. Halangan ini didasari atas perlindungan akan keluhuran sakramen perkawinan, perlindungan kesetiaan dan keselamatan suami istri, agar tidak ada orang yang ingin kawin dengan nekat merusak perkawinan yang sudah ada, dan agar menjadi hukuman bagi perbuatan kejahatan berat yang dilakukan. Yang kedua, contoh, si A ini menikah dengan si B. Si B ini sudah menikah dengan orang lain. Supaya pernikahan mereka itu bisa dibatalkan, maka salah satu pasangannya itu saya bunuh supaya saya bisa dapatkan dia. Mengerti ya? Oleh karena itu, bahkan dalam kitab hukum kanonik dikatakan, dispensasi dari halangan ini hanya dapat diperoleh dari Bapak Paus. Tetapi dalam realitas bisa melalui Bapak Uskup setempat. Dan kuasa tribunal mengurus semuanya itu. Yang berikut, halangan hubungan darah. Hubungan darah garis lurus dalam semua tingkat, baik ke atas maupun ke bawah, tidak akan pernah mendapat dispensasi. Hubungan darah garis menyamping sampai tingkat keempat, kakak adik, paman bibi, kemenaan, saudara sepupu, tetap masih menjadi halangan. Selebihnya sudah tidak. Dan sampai pada hubungan darah garis menyamping tingkat 2 tidak akan pernah mendapat dispensasi. Baik, Ibu Bapak Saudara sekalian, mohon maaf, saya akan kembali sebentar ke atas tadi soal halangan kejahatan tadi, bahwa saya membunuh pacar saya yang punya pacar. Itu berarti kalau memang sudah diketahui
maka pernikahannya itu menjadi halangan. Sedangkan halangan hubungan darah tingkat 2 ke bawah dengan tingkat 2 ke samping dilarang. Kalian hitung sendiri. Saya punya anak, punya anak. Anak itu punya anak, punya anak. Jadi ke bawah, ya, dari atas ke bawah dan menyamping. Dan untuk hal ini, untuk orang Batak sangat kita keras. Dan dewasa ini, Keuskupan Agung Medan juga sangat getol untuk mengatasi soal pernikahan pariban. Ingat ya Bapak Saudara sekalian, di antara kalian ini saya harap tidak ada orang yang menikah karena paribaan ya, karena itu dilarang oleh gereja. Baik, yang berikut halangan hubungan semenda. Semenda adalah persaudaraan antara suami dengan saudara-saudari istrinya dan sebaliknya. Yang menjadi halangan hanya pada garis lurus dan untuk semua tingkat suami istri dengan mertua atau mertua tirinya, suami atau istri dengan anak tirinya. Itu namanya hubungan semenda. Maka dalam lembaran penyelidikan kanoniknya itu kita akan bertanya, apakah kamu ada hubungan dengan ini? Dari segi marga, apakah ada hubungan? Marga Situmorang, mantan calon istrinya Boru Seringo-ringo, itu tidak bisa. Sejauh saya tahu lah ya, Situmorang dengan Seringo-ringo ya, nggak bisa itu. Nah, begitu juga kita akan melihat bagaimana hubungan antar suami istri dengan anak tirinya. Yang berikut, hubungan halangan kelayakan publik. Halangan ini timbul dari perkawinan tidak sah setelah hidup bersama dan diketahui secara umum. Konkretnya begini, si A sudah hidup bersama dengan B tanpa menikah sah. Maka hubungan antara A dengan saudara B, baik garis lurus antara anak orang tua maupun garis menyamping kakak adik, itu terhalang. Itu hubungan kelayakan publik. Jadi kelayakannya itu menjadi persoalan. Yang berikut, halangan pertalian hukum. Pertalian hukum itu timbul dari adopsi. Ini menjadi halangan. Maka ibu bapak saudara-saudara, saya selalu mengatakan, kalau seandainya kita sekalian Tuhan belum mengaruniakan anak, Anda mau mengangkat seorang anak menjadi anak adopsimu, Anda harus benar-benar melewati prosedural hukum. Harus catatan sipilnya jelas. Anak ini diangkat oleh si bapak ini dengan si ibu ini pada tanggal ini atas dasar A, B, C. Jelas ya? Baik. Yang berikut, halangan beda agama. Orang yang telah dibaptis menikah dengan orang yang belum atau tidak dibaptis. Itu beda agama ya. Nanti terakhir kita lihat beda gereja. Saya menikah dengan si Santi. Santi ini mohon maaf beragama Islam. Itu namanya halangan beda agama. Dan ini mendapat dispensasi dari uskup. Harus Bapak Uskup mengeluarkan surat yang namanya surat dispensasi. Dan untuk keuskupan kita, Keuskupan Pangkal Pinang, mengingat wilayah kepulauan, maka Bapak Uskup memberikan mandat kepada para pastor paroki untuk memberikan surat dispensasi itu. Maka nanti dalam penyelidikan kanonikmu itu akan ditanyakan, kamu
beda agama, maka harus mendapat dispensasi, maka harus menandatangani itu. Ada 3 surat nanti. Surat dispensasi itu dari pihak suami menandatangani, diketahui oleh sang istri. Lalu juga di surat nanti itu dibuat oleh sang istri, diketahui oleh sang suami. Nah, lalu ditandatangani oleh pastor. Yang berikut, halangan beda gereja. Beda gereja ini banyak, apalagi di paroki MBPA ini. Ya, maka saya selalu mengatakan, kalau kalian itu susah sekali mencari pacar, tolonglah carilah pasanganmu yang beda gereja sejauh dapat. Ya, kalau beda agama, urusannya menjadi ribet. Ya, orang Katolik dengan orang yang telah dibaptis, HKBP, GKPS, GPIB, GKJ, dan macam-macam hal lain. Untuk hal ini perlu minta izin. Jadi ingat, kalau beda agama itu mendapat dispensasi, beda gereja itu minta izin. Tapi sekali lagi, untuk Keuskupan Pangkal Pinang, Bapak Uskup sudah memberikan kuasa kepada para pastor di paroki untuk mengeluarkan surat ini. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah ke-12 halangan pernikahan yang ada di dalam gereja Katolik. Silakan Anda merenungkan masing-masingmu. Kepada para pendengar sekalian yang akan mau menikah, ingat baik-baik, lihat baik-baik. Jangan sampai ada yang masuk halangan 1, ada yang masuk halangan 3, ada yang masuk 5, dan kebanyakan kita saat penyidikan kanonik lebih banyak kita jumpa itu di halangan beda agama, beda gereja. Tapi tidak usah takut, itu sudah ada surat izinnya, sudah ada surat dispensasi yang diberikan oleh Bapak Uskup melalui pastor di paroki kita masing-masing. Dengan demikian, Ibu Bapak Saudara-saudaraku, kira-kira inilah materi kedua. Singkat saja dulu, karena ya kalau bicara hukum ini dari kanon 1055 sampai sekian panjang lebar. Tapi biar Anda tahu dari awal bagaimana sahnya suatu pernikahan Katolik. Lalu halangan itu dalam gereja Katolik apa saja. Kalau memang itu diketahui dan tidak bisa diberikan izin atau dispensasi, maka mohon maaf, pernikahanmu itu tidak boleh dilangsungkan. Semoga ini dapat membantu Anda semua. Dan kita akan masih bertemu di materi yang ketiga. Itu akan saya memberikan suatu uraian, suatu gambaran kocak. Bagaimana caranya suami memikat istri dan istri berpenampilan memikat hati suami, supaya jangan lari ke yang lain-lain ya. Itu kita akan lihat nanti. Moga-moga bisa kita jumpa dalam pertemuan ketiga secara online. Kalau tidak, pertemuan secara langsung. Sekian dan terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengajarkan kepada kami supaya mengenal dengan sungguh bahwa untuk merajut pernikahan Katolik itu perlu mengenal dengan baik apa saja yang menjadi syarat-syarat sahnya suatu pernikahan, apa saja yang menjadi halangan dari suatu pernikahan. Kami sudah mempelajari materi ini. Semoga Engkau memberkati kami supaya keluarga kami ke depan bisa berjalan di jalan yang benar. Karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa
kini dan sepanjang segala masa. Amin.